sampai sekarang itu masih banyak siswa yang belum mengerti. Dan sampai sekarang ada yang masih memanggil saya Bapak. Jadi kadang-kadang karena kendalanya siswa kita ini banyak yang malu. Dan rumah selalu terbuka untuk pembelajaran tentunya. Basura Palusle. Apa kabar Bu? Baik, Mae. Ya, baik ya. Kalau boleh terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri. Oh iya, terima kasih. Pada sore hari ini Hairil sudah berkunjung di kediaman rumah kami dalam acara Basura Surah. Iya, Basura Surah. Basura. Baiklah, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Lili Demiati SPD, bekerja sebagai tenaga pengajar di SMA 1 Dusun Tengah sejak tahun 1997 sampai saat ini. Jadi 23 tahunan. 23 tahunan di sini, tapi masa kerja seluruhnya itu kurang lebih hampir 25 tahun sampai Desember nanti, TMT-nya Desember. Nah, 2 tahunnya itu di mana, Bu? 2 tahunnya dulu itu tugas di Dusun Hilir, Barito Selatan. Jadi dari Barito Selatan itu naik kapal, tidak ada jalur darat waktu itu, pada tahun 1995. Jadi ditugaskan di sana kurang lebih 2 tahun, baru pindah ke SMA 1 Dusun Tengah di sini sampai sekarang. Kalau boleh tahu, ya yang jelas saya sudah tahu sih sebenarnya. Guru mata pelajaran apa, basicnya atau pokoknya? Ya, saya mengajar mata pelajaran kimia, tapi untuk pertama kali dulu ditugaskan di AMPA, saya mengajar mata pelajaran biologi, mata pelajaran sosiologi. Jadi kalau ketemu siswa saya dulu itu, oh ibu dulu mengajar sosiologi ya, gitu. Nggak salah Bu ya? Ya nggak salah, memang benar. Dulu tuh saya mengajar mata pelajaran sosiologi dengan biologi, malah nggak ada kimia. Karena di AMPA itu guru kimia itu banyak sekali, ada 6 orang waktu itu. Ya kalau nggak salah angkatan saya juga Ibu ngajar di kelas saya dulu gurunya sosiologi. Nah ya kan, sosiologi. Karena waktu sekolah dulu ya jujur saja Bu, saya nggak ngerti ini guru A ini pokoknya apa. Yang jelas ketika dia ngajar di kelas ini guru biologi ya guru biologi, misalnya kayak Ibu kan guru sosiologi. Begitu masuk ngajar biologi, oh itu guru biologi, basicnya nggak tahu. Padahal kan kayak Ibu kimia. Iya. Ada ini nggak Bu? Kendala nggak atau rintangan nggak ketika ngajar mata pelajaran yang bukan basic Ibu? Ya tentu ada ya, karena kita bertemu dengan mata pelajaran yang baru. Tapi kalau untuk sosiologi itu kan ilmu kemasyarakatan, jadi banyak mempelajari tentang kemasyarakatan, pola perilaku kehidupan bermasyarakat. Jadi dengan membaca aja mungkin bisa memahami materi itu. Kalau biologi mungkin basicnya waktu pelajaran di SMA saja, jadi masih ingat itu. Tapi biasanya di kelas yang rendah dikasih untuk memegang biologi, misalnya di kelas 1 atau kelas 10 sekarang. Tapi gitu. Untuk saat ini cuma mapel kimia? Ya, kalau untuk sekarang ini sudah lama, karena masing-masing guru mapelnya udah lengkap kan di AMPAS ini. Jadi saya sudah mengajar kimia, nggak ada mengajar mata pelajaran yang lain. Otomatis saya 29 jam 1 minggu. 29 jam. Terus selama pandemi ini kita kan belajar PJJ, banyak sekali kendala yang kami alami. Terus juga siswa banyak mengirim pesan atau chatting menanyakan materi yang mereka tidak mengerti.
Terus kalau kita menjelaskan lewat WA kan Ya terbatas. terbatas Bu. Iya, terbatas sekali. Jadi gimana ya? Merasa kasihan juga. Terus sampai sekarang itu masih banyak siswa yang belum mengerti. Apalagi pelajaran kimia kan harusnya kita bisa langsung menjelaskan. Misalnya karena saling berhubungan. Misalnya kita materi awalnya struktur atom. Apa-apa yang menyusun atom, ada proton, elektron, neutron. Setelah itu ada konfigurasi elektron, ada nomor atom, ada nomor massanya. Setelah itu baru menentukan letaknya dalam sistem periodik. Kalau mereka sudah nggak bisa struktur atom, ke berikutnya sulit. Iya. Dari awalnya dia tidak mengerti, materi berikutnya itu dia tidak akan kesulitan. Yaitu yang saya lihat sekarang ini. Berarti ini Bu ya, kalau PJJ ini sulit ya. Banyak kendalanya. Banyak kendalanya. Dan sampai sekarang ada yang masih memanggil saya Bapak. Masih manggil Bapak? Ada yang memanggil saya Bapak. Padahal di Google Classroom itu kan sudah kelihatan foto saya perempuan, ibu, nama lengkap di situ. Tapi saya bingung kok ada manggil Bapak? Iya, memanggil Bapak. Bapak. Saya juga ada itu Bu, pengalaman menarik kemarin. Ada juga yang ngecat saya, Bu, ngumpul ini gimana? Iya. Padahal kan jelas-jelas foto saya. Terus, ya itu, apa mereka itu terlalu acuh atau gimana sehingga yang gurunya perempuan dibilang bapak-bapak gitu. Nah selama 7 tahun tadi Ibu selain ada mengajar mata pelajaran bukan basic Ibu atau bukan pokok Ibu ya, ada nggak tugas tambahan lain yang pernah Ibu ampuh? Pernah menjabat juga sebagai wakil kepala sekolah humas, juga pernah sebagai kepala laboratorium MIPA, dan sekarang sebagai pendamping untuk penulisan karya ilmiah. Nah di luar dari ini masalah PJJ tadi, kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Ibu, sejarahnya, siapa tahu bisa memberikan motivasi atau semangat anak-anak kita. Saya sebenarnya kalau panjang ya ceritanya, kalau dari sekolah SD itu di desa yang waktu itu tidak ada listriknya, tepatnya di Kabupaten Kapuas dulu. Sekarang masuk wilayah Gunung Mas. Kalau dulu masuk Kabupaten Kapuas, tapi sudah pemekaran, jadi sekarang itu sudah masuk Kabupaten Gunung Mas. Jadi saya SD-nya di sana, di SMA 1 Tumbang Jutuh sampai SMA di sana. Terus kuliahnya ngambil jurusan kimia di Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan MIPA. Itu terus setelah selesai di sana saya kembali ke Palangkaraya, ikut tes pegawai. Saya lulus CPNS tahun 1995. Mungkin akhirnya belum lahir. Ya, baru lahir tapi masih ingesan. Sudah lahir ya. 95 udah lahir. Ya 95 itu sudah capek, ditugaskan di SMA 1 Dusun Hilir Mangkatip. Jadi kurang lebih 2 tahun saya di sana. Saya mutasi ke Ampah 1997, tepatnya bulan September sampai sekarang. Mengikuti suami ke sini. Itu. Berarti dihitung tadi 23 tahun di SMA ya. Iya, sekitar 23 tahun di sini, tapi masa kerja seluruhnya itu sekitar 25 tahun. Itu mungkin banyak yang ketemu di pasar, di mana-mana. Banyak siswa kita yang berhasil sekarang. Tapi ini tadi Bu ya, masih menyapanya mungkin dulu ngajarnya biologi atau sosiologi. Jadi kalau dulu yang angkatan kamu tentunya pasti, oh ibu dulu ngajar sosiologi ya, iya saya bilang gitu. Ya memang saya selama waktu itu ngajar sosiologi itu sampai berapa tahun ya, dari 97 sampai 2000 2005 itu masih sosiologi. Karena sosiologi memang nggak ada basicnya kita. Kalau nggak salah saya 2007 Bu, berarti berarti masih kan ya itu. Hitung aja dari 97 sampai 2007 Hairil masih seterusnya ya, itu saya masih ngajar sosiologi di samping ngajar kimia juga. Ya, jadi kalau boleh tahu tadi kegiatan Ibu untuk mengisi waktu luang? Iya. Kegiatan kan banyak di rumah ini ya.
Jadi ya seperti ini, berkebun ada juga. Terus mencoba resep-resep, ada yang bagus hasilnya, ada yang gagal. Itu. Biar nggak bosan di rumah. Iya, biar nggak bosan di rumah, kayak melihara ikan ini sambil ini untuk hiburan saja. Kenapa ini, Bu? Ikan nila dengan patin campur aja di sini. Udah lama, Bu, ini, Bu? Berapa yo? Lama ini sudah, mulai dibangunnya belakang ini sudah ada kolam ini. Ya terus ini Rila di kelas yang kami sebagai walinya juga ada, kami melakukan kunjungan rumah kemarin. Ini ternaknya ikut juga. Kami menanyakan langsung karena di anak yang bersangkutan dari awal itu tidak pernah mengirim tugas. Tidak pernah mengirim tugas. Tidak ada kabarnya, Bu. Tidak ada kabarnya. Ditanyakan alamatnya, cuma ada bilang alamatnya di depan begitu. Jadi baru 2 minggu kemarin ibu ke tempat, berkunjung ke tempatnya. Ya memang memprihatinkan sekali karena dia tidak punya handphone. Jadi handphone jadul pun dia nggak punya. Nah, jadi saya berikan motivasi, jadi jangan dengan faktor ketidakadaan terus kamu itu nggak mau belajar. Ya tetap aja kamu mengirim tugas. Akhirnya dia mengirim tugas lewat temannya, jadi sama-sama temannya, sehingga dia rapotnya untuk PTS rapot sementara ini terisi, tidak sampai 0. Terus saya juga mengucapkan terima kasih khususnya pada Bapak Siswoyo yang dengan sukarela menyumbangkan handphone untuk siswa kami yang tidak memiliki handphone, sehingga selama ini dia tidak pernah mengirim tugas. Jadi Pak Siswoyo sudah menghubungi kami, dia akan membeli handphone tersebut dan nanti kami sama-sama menyerahkan ke anak yang bersangkutan gitu. Kalau saya dulu mungkin ini beda masa. Kalau sekarang mungkin siswa yang nggak punya handphone bisa nebeng temannya gitu ya. Iya. Untuk pembelajaran jarak jauh atau PJJ tadi. Tapi kalau saya dulu, Bu, saya ingat waktu sekolah karena kendaraan nggak ada dan jarak nebeng teman naik motor. Iya, jadi yang lain belum bangun, saya sudah bangun duluan, mandi, supaya tidak standby di pinggir jalan ya. Kalau nggak itu salah, kan perjuangan juga namanya. Mungkin kalau yang ini untuk anak-anak masa pandemi ini mungkin ya itu tadi, jangan malu lah ya kalau jangan malu perlu, ya. Karena seperti ibu dulu juga kan waktu sekolah, waktu masih anak-anak tidak punya sepeda tinjak kata orang Bahari. Jangankan sepeda tinjak, jalan kaki saja hampir 5 km itu jalan kaki pulang pergi, semangat aja sekolahnya. Ya itu, jadi jangan jadi hambatan lah kalau kita tuh ingin berhasil gitu. Ya kalau saya ya kalau teringat itu, Bu, perjuangan dulu ya nebeng, salah satunya anak Pak Sis tadi, saya sering nebeng juga. Saya standby itu jam 6 kurang. Jam 6 sudah siap karena ikut orang. Iya, jadi mungkin ada yang sudah lewat, ya nunggu yang teman yang lainnya. Kalau nggak salah itu 4 atau 5 orang yang biasa saya tumpangi, termasuk salah satu polisi di Dusun Tengah ini, Pak Sidik. Nah itu saya nggak lupa jasa-jasanya, Bu. Iya. Ya jadi itulah karena saya emang ada niat untuk belajar dan mudah-mudahan nanti kayak Ibu tadi kan jarak tempuhnya 5 km. Jalan kaki saja. Jalan kaki. Iya. Ya mudah-mudahan mendengar kisah ini anak-anak kita juga ada semangat. Iya. Jadi misalnya nebeng ikut teman, kirim tugas sama-sama mengerjakan, boleh saja.
Yang penting dia ada niat untuk belajar dan siswa kami seperti itu juga. Setelah kami kunjungi baru dia melaksanakan seperti itu. Jadi aku bilang kamu jangan hilang semangat ya, supaya kamu bisa belajar dengan baik. Kamu harus misalnya memperoleh pekerjaan yang layak, nanti harus lulus SMA, harus punya ijazah SMA, saya bilang gitu. Jadi kadang-kadang karena kendalanya siswa kita ini banyak yang malu. Terus kendalanya juga itu tadi yang tidak mengenal guru dengan siswa, terutama saya sebagai gurunya. Ada beberapa orang aja yang saya kenal. Apalagi kalau di di WA dia misalnya foto profilnya bukan foto dia, tapi gambar kemos di situ. Dibikinnya segala binatang. Jadi malah nama-nama mereka disingkat. Jadi kayak kemarin di sekolah ada guru yang nanya, "Bu, ini nama ini ada enggak?" katanya di absen. Enggak ada, itu nama panggilannya dibuatnya. Jadi saya dulu waktu pertama kali sebelum melaksanakan pembelajaran melalui video pembelajaran itu sudah saya tekankan supaya kalian menulis nama yang jelas. Jadi tidak ada memberi nama singkatan atau apa di situ karena guru tidak mengenal kalian. Iya. Nama jelas pun ada yang sama, Bu ya. Iya, seperti yang Hairil katakan tadi, yang katanya mencari Ibu Merikani misalnya ya, guru matematika. Terus saya ada di sana. Terus Ibu Merinya menunjuk saya. Nah itu katanya Ibu Merikani menunjuk saya. Terus siswa itu datang kepada saya, "Bu, saya ngumpul tugas matematika." Nah itu, jadi ya itu kenyataannya, bukan apa lagi, itu memang saya ada waktu itu. Jadi percaya aja siswanya karena dia tidak kenal. Mungkin dengan adanya Basura seperti ini, siswa mungkin bisa melihat video ini sehingga bisa mengenal gurunya. Oh, Ibu dipanggil Ibu Lili mengajar mata pelajaran kimia. Tapi di kelas saya ngajar ini, tapi sekarang nggak ada, Bu ya. Iya, kalau sekarang saya ngajar kimia, khusus kimia peminatan dengan kimia lintas minat. Ya. Jadi mungkin siswa udah diharapkan mengenal gurunya. Akhirnya mudah-mudahan kita nanti pandemi ini segera berlalu sehingga kita bisa bertemu tatap muka kembali. Mudahan tahun ajaran semester genap ya, Rila. Semester genap nanti kita boleh melakukan kelas luring barangkali. Nah, kalau boleh tahu alamat Ibu ini apa nama kampungnya, Bu? Di sini Kampung Baru RT 9. Jadi kalau mencari rumah Ibu mungkin dekat irigasi, masuk jalan Ampah Moratewe. Ya. Rumah Abah Puput gitu ya? Iya, rumah Bapak Haris Satriano atau Bapak Puput. Karena saya dipanggil Mama Puput di sini. Saya punya 2 putri. Ya. Yang satunya masih sudah koas, ngambil gelar dokter giginya. Tapi masih bujang kan, Bu? Masih. Nah, itu siapa tahu ada yang ini. Terus yang kedua masih kelas 2 SMA, si Desinta atau dipanggil Gadis. Itu sama seperti yang lainnya juga, sibuk belajar online. Mohon maaf kameranya mati tadi. Iya. Sering terjadi, Bu, kendala seperti ini. Iya. Kalau boleh ada pesan nggak untuk peserta didik kita khususnya? Oh iya, terima kasih. Pesan saya untuk siswa semuanya untuk tetap rajin mengikuti pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh, dan jangan biarkan hambatan itu menjadi masalah. Tetap semangat ya, sehingga kamu meraih sukses ke depannya nanti. Amin. Amin. Itu aja, Bu. Itu saja. Yeah. Selamat sore
Selamat kariwe. Heeh. Sampai penalu di lain kesempatan. Kita bersurah lagi. Kita bersurah lagi. Iya. Dadah. Ya, jangan lupa tinggalkan komentar guru siapa yang pengen kalian kenal lagi, dan yang penting like, comment, share, and subscribe. Supaya kita lanjutkan basurah lagi. Iya, karena subscribe itu gratis, Bu. Gratis tis-tis. Ya, tujuannya biar mereka nggak ketinggalan. Siapa tahu nanti guru favorit mereka, Bu. Iya. Ya, lewat video ini yang tadinya kurang mengenal gurunya jadi lebih kenal. Setelah melihat video ini, oh ibu ini ramah, bisa dikunjungi, boleh belajar bersama, boleh menggunakan WiFi sama-sama. Kalau di tempat kamu ada terkendala jaringan, boleh. Alamat ibu dan rumah selalu terbuka untuk pembelajaran tentunya, untuk yang ingin maju, ingin belajar, supaya tidak ketinggalan, ya. Jadi dengan harapan nanti kita bisa bertatap muka lagi secara langsung, dapat belajar bersama, kita berdoa sama-sama sehingga pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Kita bisa beraktivitas seperti biasa. Tutup aja dah, Bu, ya, udah sore. Ya, sudah sore. Basurah Palusleh. Oke.